Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam ajma'in. Ahsantukum bil hayyul qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum musu'an bi alfi alfin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Ansor Bansor PAC Nogosari ingkang kawula hormati, pada kesempatan awal bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa memupuk rasa syukur dan senang kita akan datangnya bulan Ramadan pada tahun ini. Kita patut bangga dan bersyukur karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa merasakan indahnya, istimewanya bulan Ramadan tahun ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man faraha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Man utawi sapane wong iku fariha demen sapa man bidukhuli Ramadan kelawan manjinge sasi Ramadan, harama mongko bakal ngaromake sapa Allah jasadahu ing jasate man, ngaromake ala niron ing atase siksa api neraka. Yang artinya, barang siapa senang akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad orang tersebut atas siksa api neraka. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas secara tekstual kita memahaminya, bahwasanya hanya dengan kita senang akan masuknya bulan Ramadan, Allah sudah menjamin jasad kita, raga kita akan siksa api neraka. Itu baru rasa senang yang tumbuh dalam hati kita, belum melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dan juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasanya puasa itu sendiri terbagi atas 3 tingkatan. Dengan keterangan ini kita bisa menyeleksi atau muhasabah kira-kira tingkatan puasa kita sendiri sudah mencapai tingkatan yang mana. Disebutkan bahwasanya puasa terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu shaumul awam, shaumul khawas, dan shaumul khawasil khawas. Yang pertama yaitu shaumul awam. Shaumul awam berarti adalah puasanya orang umum atau orang kebanyakan, seperti saya yang masih merasa sebagai bagian dari orang awam tersebut. Kenapa? Karena shaumul awam adalah bagaimana kita menahan diri kita, menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, baik itu perut kita maupun kemaluan kita, dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Cukup itu. Jadi bagaimana kita bisa menjaga agar puasa kita tidak batal dari segala sesuatu, baik itu apa yang kita makan, apa yang kita minum, hilangnya akal, berhubungan suami istri di siang hari. Itu kategori puasa tingkat yang pertama, puasanya orang umum. Kemudian pada tingkatan yang kedua yaitu shaumul khawas. Shaumul khawas bisa diartikan sebagai puasanya orang alim atau orang soleh. Kenapa? Karena puasa yang tingkatan nomor 2 ataupun puasanya khusus, puasanya orang yang khusus itu lebih berat daripada di tingkatan yang pertama, yaitu bagaimana kita menahan segala anggota tubuh kita, panca indera kita, dari segala sesuatu yang bisa merusak daripada puasa itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar ben ora batal, sepenting orang ma'am, orang ngunjuk, orang berhubungan, akan tetapi bagaimana kita bisa menahan tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita, ataupun indera penciuman kita dari segala itu yang bisa merusak ataupun mengurangi pahala daripada puasa. Misal, bagaimana kita bisa menjaga mulut kita dari bergibah ataupun membicarakan kejelekan orang lain.
Meskipun itu tidak membatalkan puasa, akan tapi itu bisa merusak daripada nilai ataupun pahala puasa. Itu kategori yang kedua. Kemudian kategori yang terakhir atau tingkatan yang paling berat atau paling tinggi yaitu shaumul khawasil khawas. Puasanya orang yang lebih khusus daripada orang khusus. Kenapa seperti itu? Karena ini jauh lebih berat daripada yang kedua, yaitu masuk dalam kategori puasanya para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena tidak hanya menahan anggota tubuh kita, tapi kita menahan hati kita, menahan pikiran kita dari segala sesuatu yang bisa menciderai daripada puasa. Jadi sebelum anggota kita melakukan segala sesuatu yang bisa merusak, hati kita sudah bisa memproteksi ataupun menahannya. Jadi jauh lebih berat karena segala anggota tubuh kita itu yang menggerakkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, pikiran dan hati sudah bisa kita kontrol, kita proteksi sehingga kita bisa menahan dari melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Itu lebih berat atau tingkatannya lebih tinggi karena itu puasanya para nabi dan para rasul. Sahabat-sahabat Ansor Banser PAC Nogosari ingkang mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan lan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal bulan Ramadan ini mari kita membarui atau merestorasi daripada niatan kita, azam kita daripada melaksanakan ibadah di bulan suci pada tahun ini. Kenapa? Karena sudah sangat jelas motivasinya. Jika kita senang akan datangnya bulan Ramadan, kita akan mendapatkan jaminan atau garansi dari Allah atas siksa api neraka. Kemudian poin yang kedua tadi tentang tingkatan puasa, yaitu puasa terbagi atas 3 tingkatan, yaitu puasanya orang khusus, puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasanya orang yang lebih khusus dari orang khusus. Puasa orang awam puasanya orang kebanyakan, puasa khusus yaitu puasanya para alim dan juga orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga puasa khawasil khawas, yaitu puasanya para nabi dan para rasul. Mungkin kita merasa pada kesempatan yang telah lalu atau kemarin kita masih berada di nomor 1, puasanya orang awam. Semoga kita bisa memperbarui atau memperbaiki kualitas puasa kita sehingga kita bisa menaik level ke tingkat yang lebih tinggi ataupun lebih baik daripada tingkatan yang pertama. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Banyak salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat dumateng kula lan panjenengan sami ingkang mirsani video menika. Cekap semanten akhirul kalam wa ulul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.